Satu film, satu deal, satu nama yang bisa bikin studio-studio besar gemetar. Sinners, film original yang siap mau runtuhin sistem Hollywood lama dari akar. Powerful man. Wow, itu eksplosif Gile banget tuh. banget. Langsung ngangkat filmnya banget ya. Iya bener. Kenapa Sinners bisa ngeruntuhin sistem coba? Iya. Kalian ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Hah? Tahu lah. Oke, sebelum gue kasih tahu kita perkenalan dulu. Oh iya. Oke, kita let's not jump into langsung ke konteks utama. Oke. Kita kenalan dulu. Oke, welcome back semuanya, kembali lagi bersama Natap Layar. Sabrina di sini as a co-host dan ada Inu sebagai main host dari Natap Layar. dan of course guest kesayangan kita, Pipo, also known as Woodcock TV. Yes. Jadi Ini gimana nih? FYI aja ya. Ini setelah kita take pengepungan nih langsung take ini nih. Bener. Non-stop. FYI. Iya. Ini dan namanya dedikasi. Bener ya. Dan sekarang Maraton ya. maraton kita. Kita langsung pumping aja sekarang. Ya. And for your information juga, ini jam berapa Nu? Sekarang udah jam 10 malam dan kita baru mulai nge-take nih. Kenapa Oi. kita sekuat itu? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya kenapa kita sekuat itu? Karena kita punya booster ya. Wih. Apa boosternya? Ini dia. Iya. Tadang. Ini dari tadi udah pengen gue tusuk, gak boleh. Dari tadi udah pengen Nunggu tusuk nih, sekarang iya. dulu. Oke. We want to say thank you very much karena Toko Kopi Tuku dan Tosir Baku sudah nge-support channel Natap Layar dan sudah memberikan extra booster supaya kita tetap kuat konten walaupun udah jam 10 malam dan bahkan sebenarnya kita udah mulai konten dari jam 6 sore tadi. Ini non-stop dan thanks to Tuku, dan kalau kalian juga tertarik sama produk-produk Tuku yang bukan kopi doang, coba cek @Tosir Baku di Instagram. Barangnya macem-macem, ada t-shirt yang kayak gue pakai sama Sabrina because we're part of tetangga Tuku at some point ya kan, karena gue yakin semua orang pasti pernah minum kopi Tuku ya nggak sih, Iya. ya kan. Tiap hari. Kalau kalian mau beli sendal bahkan juga bisa di Tuku, keren kan, beli sendal di tempat kopi, gimana tuh ceritanya. Jadi cek, and thank you so much for the support Toko Kopi Tuku. Boleh dicoblos? Kita coblos. Oke. Ini mah sampai jam 5 pagi nanti masih bisa nih konten. Wadaw, kalau itu mungkin harus dioplos kayak gitu. Oke guys, Nice. langsung guys. Kita nggak bertele-tele ya kan. Ini sebenarnya segmennya nggak ada nih guys. Segmen menit per menitnya nggak ada nih. Tapi intinya kita mau bahas satu film, Sinners. Pendosa. Pendosa. Mungkin ini kolaborasi sama Tebusan Dosa universe ya. Gak share universe ya, beda. Enggak sih beda, bro. beda. Agak Oke. jauh sih. Jauh bro. ya? Agak jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Oke, jadi Meskipun Sinners horor ini juga. apa? Iya ada horor-horor. Meskipun horor juga. Meskipun horor juga ya, dan horornya nggak jadi utamanya. Nah, Sama kan? Iya. Bener. Tapi kita kasih konteks sedikit dulu ya. Sinners ini adalah film yang baru banget rilis Yes. minggu lalu di Indonesia, Ya. dan di Amerika tuh kalau nggak salah rilisnya lebih late dibanding kita. Jadi kalau nggak salah tuh mereka baru rilis Weekend kemarin. beberapa Iya hari sih. setelah kita rilis. Dan film ini disutradarai oleh Ryan Coogler Yes. yang kita udah tahu dia ngedirect Black Panther, Panther. dua film Black Creed. Panther, Creed Creed. franchise. Tapi kalau nggak salah tuh dia cuma Creed 1. Creed. Ya, which is like the best Creed menurut gue dari semua film Creed. Oke. And also Fruitvale Station. And also Nah, Fruitvale Fruitvale. Station, dan FYI dia ngebuat film itu di saat umur dia 25 tahun. Ya, betul sekali. He's so young. Ngapain kalian di umur 25 tahun gitu? I was working for you. I was working for you. Iya lagi. Oke. Oke, kok agak kepamping ya kalau mau bahas Sinners sih. Iya. Kita kayak lebih kepam gitu. Nggak tahu Iya kenapa sih. ya. Karena ini Kenapa ya? Kenapa? udah minum Kenapa? kopi, Ah. filmnya emang udah filmnya emang udah bagus. Gila Iya. banget ya. Nah, Iya sih. sebenarnya ada alasan kenapa kita nggak di breakdown segmennya. Karena kalau gue pakai istilahnya Pipo, we just want to glaze over it. kita pengen ngebahas aja dan kayak Iya. anjrit nih film, kasarnya tuh kayak gitu. Kenapa nih kita harus bahas, kita breakdown kenapa, dan reaksi kita setelah nonton film ini tuh gimana gitu. Karena buat lu berdua dan buat gue juga, filmnya gong banget gak sih? Yes. Parah. Gacor. One of the best international film so far di tahun Maksudnya kayak- 2025. Iya, kayak Menurut gua maksudnya 2025 nih Hah? begitu Sinners keluar, dia film tuh langsung meninggi. Naik ya? Iya. Iya, karena banyak yang bilang juga di tahun ini, dan itu gue rasain juga sih, kayak
sampai di bulan April ini tuh film tuh kayak aduh. Masih kurang Iya gitu ya. kayak dalam periode Lempeng. slump aja gitu. Benar. Oke. I think it's a good Yeah, it's long. it's a good sign gak sih buat industri perfilman. Di internasional ada Sinners, di Yeah. Indonesia ada Pabrik Gula ya kan. Loh, gimana sih? Kok lu tahu sih? Bro, film Indonesia mana di tahun 2025 yang rilis di Amerika kalau bukan Pabrik Gula? Yes. Cuma Pabrik Gula, bro. IMAX. Masa sih? Apa? IMAX. IMAX lagi, ya kan? Iya kan? Lu kok lu pada ketawa sih? Gimana sih? I'm Gue spitting kayak sedih. facts. Iya, you're spitting facts. Ya, I'm oke just bener like, ada it's Pabrik Gula buat Indonesia ada Pabrik Gula. Yeah. Yes. Luar ada Sinners ya. Betul. Ya. Soalnya yang di Pabrik Gula, Berangkan ya. yang di Pabrik Gula pendosa juga kan? Nah iya tuh. Konteks Gua ceritanya makin- para pendosa Gue makin juga. ketawa pas lu bring up kayak iya dua sama-sama IMAX terus kayak A different kind of experience in IMAX sih kayaknya. Tuh, sih. Walaupun itu sama-sama Yes, IMAX gitu. iya. Tapi gini guys, gue mau jumping ke intro gue di awal ya. Kenapa film ini tuh bisa meruntuhkan sistem kolotnya Hollywood yang terjadi di 5-10 tahun terakhir. Hmm. Oke, gue memberikan sedikit fakta. Jadi sebenarnya di balik gokilnya film ini ada latar belakang yang dilakukan oleh Ryan Coogler bersama Warner Brothers. Di mana Ryan Coogler itu dibilang mendapatkan once in a generation deal, something like that. Ini adalah deal between creators atau filmmaker dengan PH besar yang selama 10 tahun terakhir itu jarang didapatkan gitu. Yang gue dengar terakhir ada saudara yang dapat film dengan deal yang sama kayak Ryan Coogler itu adalah Quentin Tarantino ketika dia nge-direct Once Upon a Time in Hollywood. Oh, I thought it was Hateful Eight, bukan Hateful Eight. Kayaknya kalau nggak salah Once Upon a Time in oke. Hollywood, correct me if I'm wrong, nanti kita kasih faktanya aja. Nah, deal itu kayak apa sih? Deal itu adalah ini yang paling gong pertama. Ryan Coogler punya ownership dalam film ini full Setelah 25 tahun ya. selama 25 tahun. Iya. He also got the final cut. Jadi nggak ada studio notes, nggak ada revision from studio, segala macam. Iya. Jadi ini film benar-benar sesuai visi dia. Dan ada alasannya kenapa kok bisa studio segede Warner Brothers berani kayak begitu. Karena soalnya kayaknya tuh sekarang tuh studio-studio besar udah mulai sadar dengan sistem mereka yang agak otoriter terhadap filmmaker yang mungkin kayak sangat mengarahkan. Kayaknya tuh secara overall 5 tahun terakhir tuh mereka lebih baik boncos ya kayaknya. They're not Oke. doing Ya, so jadi great. mereka ngeluarin feature films banyak yang boncos, streaming platform kagak cuan-cuan. Masih berdarah juga punya streaming platform. Jadi akhirnya kayaknya sekarang lagi Iya. balik nih dan katanya gini guys, ini adalah harapan banyak orang nih ya. Kalau sampai Sinners itu secara box office sukses, Ya. dalam beberapa tahun ke depan bakal banyak sutradara top yang pengen treatment yang sama ke PH-PH gede. Lu jangan atur-atur gue lagi, itu udah ada bukti. Ryan Coogler with his Sinners, cuan, final cut di dia. Lu jangan atur-atur gue. Iya. Ini bakal ngedisrupt nih. Potentially ngedisrupt. Tapi kalau cuan filmnya. Iya. Gitu masih konteksnya. panjang Oh umurnya sih. gitu ya, gue baru Iya. tahu tuh malah ada deal-deal itu. Iya. Tapi gue tahu sih kalau yang apa katanya Ryan Coogler bakal dapat rights ke filmnya itu setelah Benar. 25 tahun. Yes. Gimana? Dan dia Gua juga dengar dapat hak untuk bikin spin-off dari Sinners pakai PH dia sendiri. Kalau dia mau bikin. Iya. Oke itu Spin-off. cukup berani juga ya. Gila kan? Gila kan? Tapi ini gak sih jadi jadi kayak an exciting time for like cinema juga karena kalau misalnya nanti banyak saudara yang mau ngebawa visi mereka sendiri, cerita mereka sendiri, and then kayak nggak dikontrol sama studio, would that be great? Sebenarnya, Hmm? ini kalau gue boleh jujur ya. I'm just trying to be fair. Gue mencoba dari dua perspektif, dari PH sama kreator Business. atau filmmaker. Itu sebenarnya pedang bermata dua. Walaupun Ryan Coogler sukses, nggak berarti dengan deal yang sama semua pasti bakal sukses juga. Ya. Belum tentu. Setuju. Tapi apakah akan ada disrupsi? Juga bakal ada. Ya kalau gue sih kayak udah muak aja sih kalau sama udah muak, udah enek, udah mual sama Hollywood yang isinya tuh beberapa tahun terakhir cuman remake, sequel, Sequels, spiritual sequel or whatever lah. ya. Atau pokoknya intinya bukan Live action remake ya. live action remake. Ada, maksudnya kayak IP yang emang udah established gitu loh, Ya. dibuat jadi film. Ya, itu Gitu. mendominasi sih ya.
Iya. Tipikal-tipikal kayak gitu di beberapa tahun terakhir. Iya, kayak maksudnya studio-studio itu takut untuk ngambil resiko Yes. untuk membuat film-film yang original. Yes. Gitu loh. Karena ya emang pada dasarnya manusia itu bakal lebih gampang untuk tertarik nonton dengan sesuatu yang udah familiar sama mereka kan sebenarnya. Ya. Gitu. Benar. Ya mungkin dari perspektif bisnis itu ya Sesuatu yang safe lah ya. iya gitu, sesuatu yang aman. Keputusan bisnis yang tidak berisiko. Keputusan bisnis ya. Tapi akhirnya beresiko juga. Ya akhirnya beresiko juga kan mereka Akhirnya ternyata mereka ngalamin downside. slump, Iya, ternyata nggak pasti cuan juga dengan template seperti itu. Dan gokil juga sebenarnya. Iya, dan gue tuh seneng banget karena Sinners itu tuh kayak it's exactly what we've been craving for gak sih? Setuju gue. Di industri film. Bener. Yes. Kayak maksudnya Bener. kayak maksudnya kita kan pengen film-film original, pengen film-film yang bener-bener menjadi gebrakan gitu kan, membuat gebrakan. Setuju. Yeah. Ya udah ini jawabannya. Setuju. Bener. Gitu. Makanya waktu gue bikin video pertama kali reaction gue nonton Sinners, gue nyimpulin cuman kayak ini tuh tipikal film yang mengingatkan kita kenapa kita jatuh cinta terhadap film in the first place gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Makanya lahirlah film Sinners ini. Kita bahas deh ya. Gimana reaksi kalian guys setelah nonton? Pasti di IMAX nontonnya kan? Of course. Yeah. Menurut gue ya tapi buat yang belum Sabrina harus ngaku dulu. Ngaku dosa dulu. Nah, gue sih nggak bawa topik itu ya. Jadi biarkan ini Bapak Woodcock dan Mbak Sabrina yang berbicara. ngakak anjir. Sab, apa ini? Ding lu harus mengaku dosa dulu, Sab. Dosa apa gue? Dosa lu. Gue punya dosa, tapi udah gue tebus. Ya oke itu. Jadilah tebusan dosa. Kan gue juga kan ngomongin film Sinners kan. Iya, lu waktu itu menjadi pendosa. Iya benar Iya sih. Gue melakukan hal yang bodoh. Jadi Gak apa-apa, lebih baik jujur dibanding bohong tapi bilang dirinya jujur. Seperti layaknya. Lanjut. Oke, jadi itu hari apa ya? Kayak 2 hari setelah Sinners pertama kali Hari keluar. Jumat. Jumat ya? Jumat. Probably like 2 days after like Sinners keluar di Indo. Gue sange banget tuh nonton di IMAX. Tapi jamnya karena Hari kerja. Iya karena hari kerja. Jadi harus after hours. Terus gue dapetnya jam 9 malam guys. Terus datang lalu FYI sebelumnya kita juga collab sampai malam banget lah pada waktu itu. Ya itu jadi malam sebelum dia nonton kita yang 1:30 di sini. Oh iya. Iya. Gue nggak menyadari kalau kondisi gue tidak prima. Terus gue masuk ke IMAX. Hingga apa yang terjadi? ini gue dirujak sih. Gue bayar 50.000 buat gue tidur di dalam. Lu bener-bener secara literal lo. Dari judul filmnya lu bener-bener pendosa. Iya gue Sinners sih. Jadi gue pertama kali nonton. Pantesan lu tuh gak ada reaksi apa-apa gitu loh. Reaksinya kayak datar aja ya. Padahal kita setelah nonton kita ngomongin gitu kan. Sinners is good guys. That's it. Gitu ya Sob ya? Gue nonton apa enggak ya? Iya kayak. Sorry banget ya. Cuman gak habis kan gue ngaku. Iya tapi gue ketiduran di tengah-tengah. Dan itu tuh untungnya habis itu gue langsung inisiatif lagi. Gue langsung mau nonton lagi dengan kondisi yang bagus. Dan emang it's really great. Ya, jadi semua hal-hal yang gak bisa gue serap ketika gue tidur, of course kayak semuanya emang terbuktikan aja sih. This film is great guys. Jadi lu tonton ulang kan? Gue tonton ulang. Yeah. Maaf. Bagus. Ya. Maaf. Bagus. Yang penting Sabrina melakukan tebusan dosa. Betul. Warner Bros maaf. Warner Bros maaf. Well anyway, what's your favorite part from the film? Aduh, it could be anything. It could be like the cast. I think we have a collective favorite part menurut gue. Gue ada 2. Kayaknya gue bisa tebak sih. Lu apa? Tebak apa? Musik. Benar. Scoring and soundtrack ya. Yeah. Scoring and soundtrack sama kostum. Oh iya, the costume pretty great. Kostum gila, men. Kostum desainnya gila. Gue ngelihat Michael B. Jordan gini. Gue nggak tahu ini pandangan gue salah apa enggak ya. Cuma biasanya itu orang yang ripped, yang jacked gitu, yang keker. Biasanya itu kalau pakai suits, fitnya tuh kayak agak gimana gitu. Tapi ini kayak well proportioned banget. Dari fit celananya, cuttingan celananya. Dua-duanya loh. Stylish. I mean like Stack and Smoke ya maksud gue ya. Kan iya. Terus gue suka itu kayak yang satu merah satu biru. Iya. Dan tuh gak bedainnya di situ. Bener. Kan. Like Stack tuh kan lebih yang kayak free spirit gitu kan. Smoke tuh lebih yang kayak serious business gitu loh. Iya dia ngomongin bisnis mulu tuh. Bener.
And he's also cold gak sih? Iya Iya. bocah cewek aja diajarin bisnis kan, yang suruh jaga Iya. truk dia. Iya dia dingin sih. Iya, dia Dia dingin dingin. sih. By the way, fun fact juga dari dua twins itu, Stack and Smoke, cuman Stack doang yang senyum di film itu. Smoke tuh nggak pernah, hampir nggak pernah, kayak Bahkan- barely never Iya, smile. bahkan Iya sih. pas ketika dia sama ini ya, ketika dia sama istrinya. Iya, Annie ya benar, ketika dia sama Itu Annie. emang istri, ya? Gak istri sih Bukan kayaknya. istri ya, istri like, Kayaknya ya, ex Iya. lovers yang Mulai- ex lover yang ditinggal sama dia kan. mother to his Iya. children. Tapi Child. Child. Iya. Iya, child Tapi cuma sebenarnya satu. ada satu ini guys, ada satu latar belakang yang menurut gue unik. Maksud gue gini, kita semua tahu message apa yang mau dibawa Ryan Coogler gitu di film ini, bener gak sih? Yep. Ya. Ya kan? Dia itu bisa menyampaikan message itu dengan bikin film di timeline apa aja sebenarnya. Benar. But he chose in that timeline gitu. Maksudnya di latarnya. Iya di tahun itu kan tahun berapa? 30 atau 50-an sih? 30-an. 30-an kan. Gue bisa mengerti karena kan di situ kayaknya tuh apa? Masalah racial Segregasi. issues di- Iya Iya. itu era Jim Crow. Benar. Iya, Jadi itu kan Betul. masih tinggi banget kan. Iya. That plantation itu kan kayaknya lekat banget tuh sama sejarah itu ya kan. Iya. sama itu gak sih law of segregation ya mereka juga yang Iya. misahin antara black people and white people. Yes, Iya. benar. Ya, itu yang hukum era Jim Crow-nya. Bro. Iya, terus sama akhirnya mereka juga ngaitin sama itu kan lagi prohibition era di Amerika. Alkohol tuh Alkohol. ilegal, Ya. ya kan? Di banyak daerah kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Jadi nggak semua daerah, tapi banyak daerah tuh ilegal. Plus kita juga diceritain kalau mereka tuh ternyata bisa jadi gangster gitu tuh karena kerja buat Al Capone gitu. Ya, itu di mention di satu Iya. dialog. Iya, bener. Line of dialog. Cuman sekali kan? Cuman sekali doang, Iya, tapi iya, itu gue iya. langsung One kayak, time. gue tuh langsung bisa mengerti gitu loh. kebayang, Oh pantes nih mereka berdua kayak begini nih ya kan. Ya mereka they work for Al Capone gitu. Iya. Itu kayak menurut gue tuh kayak sebuah penggambaran latar belakang karakter yang keren sih menurut gue. Iya. Sebenarnya kita nggak, maksudnya ya ini yang gue suka dari film ini yang apa ya, yang gue rasa banyak yang bisa dipelajarin juga dari film buat filmmaker ya, banyak ini tuh kayak show don't tell itu tuh di sini gitu loh. Kayak maksudnya lu Yes, I agree. kayak yang tadi lu bilang ya, maksudnya karakternya Smoke sama Cautious. Stack itu lu bisa nangkep kayak mereka tuh seperti apa, penokohannya segala macem. Dari konteks clues aja gitu loh. Benar. Gak perlu Simple aja sebenarnya. nggak perlu Sure. dijelasin apa segala macem, kayak lu nangkep aja dari gimana orang-orang di sekeliling mereka ngerespon Ya, Yes. mereka. mereka langsung Yes. mereka kan takut semua kan. Takut. Sama Stack sama Smoke ya. Iya. Also, Paling marah juga. gue juga suka di film ini tuh cara mereka ngenalin karakter yang lain sih. Wah iya sih. Ya. Iya. Nah, gue setuju sama yang Pipo bilang. Dia kan lu udah nge-review kan di TikTok kan, Iya. di social media. Iya. Gue setuju banget kayak maksudnya paruh pertama filmnya gitu kayak the first hour itu tuh worth it banget buat kita dikasih perkenalan ke karakternya Benar. gitu loh. Itu tuh Yep. filmnya tuh benar-benar mengeksekusi itu dengan sangat baik menurut gue. Yes. Jadi kita dikenalin ke Delta Slim, ke Iya. Sammy, ke Cornbread. Cornbread Iya. ya. Annie. Semuanya anjir. Iya maksudnya sampai ke main antagonisnya juga si Iya. Remick ya kan. Also like the Chow family. Ciao. Iya, Chow, ya. Itu keren sih. Iya. Ada. Gue Chow ingetnya Chow Hangover aja. Ken Jeong. Leslie Chow. Nah, maksudnya tuh di sini mereka apa ya? Yang gue appreciate cara mereka ngenalin karakter tuh bukannya pakai flashback or something like that gitu loh. Ini Iya, just purely from mereka dialog yang mereka tuh ketemu sama orang yang udah lama mereka nggak lihat gitu. Iya. Just like Smoke and Stack, right? Iya. Dan dari situ tuh udah langsung nge-trigger imajinasi kita kayak hubungan mereka tuh kayak gimana sebelumnya. Jadi kayak udah substantif, even like with bukan penggalian karakter yang sedalam itu, ngerti nggak sih di awal. Cuman Iya, ujung-ujungnya jadi tetap dalam. Dalam. Iya. Iya, dan gue suka sih karena kita mengenal mereka, jadi kita jadi peduli sama mereka. Benar. Nasib Kita jadi mereka invested. satu. Iya, Setuju. karena Iya. ketika menuju akhirnya itu kan chaos kan. Chaos. Nah pas itu tuh Pengepungan juga kan. pengepungan, bener, dikepung. Lu mau ketawa bener gak gue? Pengepungan di Jogjo. Jogjo ini. The siege at Benar. Jogjo ini. Iya. Iya pas dikepung, Iya. itu kita peduli gitu sama nasibnya Bener. karakter ini satu-satu. Benar. Masing tuh gue anjing, ada yang mati sedih Yes. gitu kan. Yep. Gue tuh anjing nih bahas film ini tuh sebenarnya bisa sampai subuh bener kata Sabrina sih. Gue tuh bisa sampai small detailsnya itu gue suka banget kayak pertama kali kita diintroduce sama Smoke and Stack yang ketemu sama bapak-bapak yang gitu. ternyata Ku Klux Klan itu. Iya.
Dia kan line pertamanya bapak-bapak, are you twins gitu. No, we cousin. Iya. Dari situ itu gue udah langsung kayak, anjing gue kehook banget men sama Iya. karakter mereka. Tapi Michael B. Jordan emang gila sih. Gila ya. By the way gimana caranya sih? Kalian ada yang tau gak gimana caranya ngeproduksi film? Misalnya satu orang yang sama jadi dua orang berbeda di satu frame kayak gitu. Itu kayak The Parent Trap gak sih? Apa? Kayak The Parent Trap. Iya, like what they did in Parent Trap. Sama Lindsay Lohan. Kan Lindsay Lohan juga Ada dua. mainin jadi twins kan. Iya. Cuman kalau, gue tuh ngeliat di salah satu video Ryan Coogler sama, gue lupa di interview sama siapa. Cuman dia tuh bilang kalau Stack sama Smoke, Michael B. Jordan itu dia ada 2 kali take yang emang sebagai Smoke, habis itu diselesain semua satu adegannya, habis itu dia ngulang lagi as Stack. Berarti kan dia kayak putting the double frame together gitu ya. yes. Nah cuman ada kayak yang sampai situ sih yang belum gue tahu juga. Iya, You iya. know? Sama gue juga Iya. belum Soalnya tahu sih. dari segala penjelasan Ryan Coogler dengan berbagai versi rilis dia. Iya. Wah, itu Yang Kodak iya, ya kan. iya. Ya, kita Yang nggak Kodak, dijelasin iya. kayak caranya gimana sih. Iya. Syuting Iya. 2 orang satu orang yang sama gitu buat 2 karakter berbeda di satu frame bareng-bareng gitu. Jadi, iya. Iya, bahkan Ada yang kocak itu ada beberapa film tahun ini tuh yang ngegunain metode yang sama gitu. Maksudnya naruhin 2 aktor, naruhin 1 aktor untuk main 2 karakter. ya. oh iya. Kayak, iya ada beberapa, ada Robert De Niro di Alternatives. iya gitu. Iya. Not like no one's talking about that movie. Soalnya box office bomb juga ternyata Iya. di luar ya. Saat Nggak Terus- masuk sini. Well, you can argue whether he's playing 2 characters di filmnya atau enggak, tapi Mickey 17 ya maksudnya 1 17 Bener juga. Calon kuota Oscar kan? bener juga, gue baru inget lagi. Iya kan? Calon kuota Oscar kan? Child Ketawa lagi. lanjut. Gila, itu film baru tayang udah langsung masuk ke ini kan, apa streaming kan? Iya cepet banget penghulu. Iya, udah dibungkus sama Warner. Itu Warner juga. Warner juga ya. But anyway, iya jadi kayak uniknya tuh ada beberapa film tahun ini yang satu Lakukan aktor tuh mainin 2 karakter gitu kan. Iya. Cuman ini yang paling kompleks sih Benar. penggunaannya. Setuju. Yes. Ngomongin masalah Kompleks itu, penggunaan 2 karakter. dua karakter terus kan sebelumnya kita ngomongin version yang banyak kan. Yang si Ryan Coogler. Kodak. Iya ada berapa versi Sab? Di 8. Amerika? 8 Banyak, versi. anjir. Ada 8 versi tapi yang di Indonesia tuh reguler IMAX. sama IMAX 70 mm ya. Bukan, IMAX Bukan. digital. IMAX digital ya. Dan itu setiap transisi perubahan frame itu menurut gue keren banget sih. Lu tau gak sih ada satu ini yang pas mereka udah dikepung siap perang. Ya. Yang mereka baris. Ya. Terus tiba-tiba dari widescreen frame-nya. Ya. Kalau tadi Sabrina bilang tuh kayak cutscene game mau main anjir. Itu juga menurut gue kayak anjing cinematic and epic banget gitu. Iya bener. Kayak Iya. berasa gitu ke True. dunianya mereka. Oke. Tapi nah ngomongin IMAX, si Ryan Coogler tuh bilang sebelum dia bikin Sinners dengan plan dia yang mau bikin pakai IMAX, dia tuh datengin satu sutradara buat minta apa? Minta titah. Titah tuh ya. Iya, minta Datengin siapa saran. dia? Hah? Datengin siapa dia? Siapa lagi? Sutradara King of IMAX siapa menurut kalian? Siapa ya? Ya, kalau pokoknya kalau rilis film IMAX terus. Oh Nolan. Oh iya bener Nolan. Iya, Yeah, that's Nolan. right. Bahkan namanya dia ada di kreditnya bro. Ada. Jadi Iya. kredit itu ada special thanks ke Christopher Nolan. Dia Iya. berguru Berguru ya. terhadap suhunya ya. Terhadap suhu IMAX. suhu IMAX. Awi Suryadi. Hey. Gue Gak tahan Sebut gue, lagi. gak tahan. Gue gak tahan. Demi idealisme. Demi idealisme guys. Iya. Christopher Nolan. Iya. Ya, Sama- wajar kali ya bergurunya ke dia ya. Iya. Gak mungkin Itu- bergurunya ke Awi Suryadi. bisnis sejam nih. Iya. Lu shortlist sutradara Indonesia yang udah pernah rilis film di IMAX. Jarang ya. Pendek bro, listnya Apa gak ya? mungkin panjang. Tapi ada Gue selain coba inget-inget nih. Jokan tapi- tuh pernah kayaknya. apa? Masa sih? Pengabdi Setan? Enggak ya? Gue gak yakin. Tapi gue lupa. Gak inget sih Gua lupa. gue. Ya udah di The One and Only. One and only. The One and Only. Anyway guys, ini tuh Iya. Sinners tuh kan dia sinematografernya namanya Cewek. kalau nggak salah iya. Cewek. Autumn namanya Autumn ya, Autumn Autumn. Durrell kalau nggak salah kan. Dia tuh juga sinematografernya Last Showgirl. Cuman Oh Pamela ya? yes. Dan dia tuh yang nge-handle segala teknis-teknis perekaman di film ini sih. Dan apa Iya, namanya? iya. Dia kan yang ngebantu buat make. Jadi tuh ini film di shot dengan menggunakan 2 kamera yang berbeda kan. Iya. Ada yang IMAX film sama satu lagi yang Ultra Panavision yang 70mm. Iya. Terus mereka juga pakai filmnya yang beda.
role filmnya. Iya role filmnya. So that's why kayak ada ratio yang 2761 sama Yang 143 143 ya. No, tapi gue I don't know kayak just reading about that dan gue ngedengerin Ryan Coogler talking about that part. Iya, Itu I don't know kayak it just feels so passionate kayak tentang itu gitu loh. Bro, Dan lu bayangin, lu sama studio gede diinjek duit, lu diberi kebebasan men. langsung. Iya, gimana lu nggak sange buat main-main coba ya kan? Iya. Tapi but like he did it gitu loh. He did like a perfect job menurut gue. Iya, bener sih, itu gue gak kebayang sih itu planning shortlist ya gitu segala macam. Yeah. Yes, oh my god. Tadi kan sempat bahas kan, itu yang gue expect datang dari Ryan Coogler. Karena gue itu cuman tahu dia benar-benar dari Creed sama BP udah. Gue tuh nggak pernah gue nggak pernah mencari latar belakang dia lebih dalam gitu loh. Iya. Karena memang gak nyangka ya. Iya, karena memang gue tahu dia tuh benar-benar kayak dari Creed. Gue nggak nyangka dia punya visi sebesar ini di film Sinners gitu. Iya. Gue familiar sama dia tuh sejak Fruitvale Station sih. Dari awal berarti. Iya. Itu film indie yang tentang it's obviously based on a real like tragedy tentang police brutality. True story kan? Iya, true story tentang di police kereta brutality. Iya, di stasiun kereta itu. Dan dari situ emang udah promising banget tuh dia. Kelihatan. Terus tiba-tiba dia ngambil Creed, which is also like satu, itu gue juga gak tahu sih dia dapat job Creed itu dari gimana ya, maksudnya kayak dari Fruitvale langsung naik kayak produksi production value-nya gede. Yang pasti dari approval Sylvester Stallone. Ya udah pasti lah ya. Pasti. Iya. Udah dengkot franchise soalnya kan. Iya. Terus Black Panther. Gue gak nonton yang Wakanda Forever by the way. Oke, gue nontonnya. Sedikit mengecewakan sih. Kayak maksudnya Black Panther is like one of the best MCU movies gak sih? Kayak kita semua Black Panther ya. Setuju kan? Setuju. Jadi kayak maksudnya kelihatan lah nih sutradara nih bukan sutradara main-main gitu loh, bukan kayak lanjut. Aduh. Sorry. Iya, dia bukan sutradara main-main bener-bener. Iya gitu. Bener-bener. Terus pas bikin Sinners ini, gue jujur gak expect banyak juga sebenarnya. Oke. Karena terus udah gitu gue dengar kayak Michael B. Jordan mainin 2 karakter. Ya. Gue tadi mikir, aduh ini kayak gimmicky gak sih? Iya. Gue tadi mikir gitu. Atau awal-awal ya. Iya. Gitu. Actually gue pas ngeliat trailernya gue gak I don't know what to expect. Karena gue ngeliat trailernya tuh emang lumayan ngebaiting gue buat pengen nonton sih. Karena rasanya tuh kayak it's your not typical tapi kayak vampire film yang emang kayaknya bakal ngasih lo a good time watching seru it. gitu kan. Seru gitu kan. Tapi Sinners itu emang masuk ke dalam konten kita di Januari, Sab. Bener. Konten di Instagram yang kita bilang lu juga 10 film internasional yang kita anticipate. Masuk tuh Sinners sebenarnya kita masukin. Pada saat itu tuh kayak state-nya tuh masih kayak ngelihat ini as a vampire film aja gitu. Bener. Kayak dengan bumbu-bumbu yang berbeda gitu. Terus Ryan Coogler gitu kan. Kayak apa nih jadinya. Ini film horor pertama dia kan? Iya. Yang ada genre horornya gitu dimasukin ke dalam film. Iya. Ini banyak yang bilang ini tuh gothic horror bahkan. Karena tema gothic tuh lebih ke ini kan kayak apa sih? Dampak dari masa lalu kayak masih menghantui sampai sekarang gitu. That's why kayak some people call this like gothic horror. Well, since you talk about like gothic, kita kan relevansinya mungkin ke culture ya. Iya. Kita ngomongin culture yang dimasukin. Culture. Ya lagi. Kita masukin apa? Ya lagi. Hal Sabrina hancur banget bercanda. Sorry. Lu tau Ustadz Culture gak sih? Apa? Lu gak tau Ustadz Culture ya? Kagak tau. Oh iya. Digress. Oke. Lu cari aja Ustadz Culture bisa di Instagram ya. Alright. Ya let's talk about the culture value yang dimasukkan ke dalam film ini. Ya itu malah inti dari filmnya sih kalau gue bilang ya. Dan budaya itu obviously it's talking about black culture. Udah pasti lah ya paling penting dari film ini malah. Dan specifically music kan. Blues music has roots in black culture gitu kan. Betul. Dan gue suka, justru yang gue suka dari film ini tuh gimana cara si Ryan Coogler ini bisa ngegambarin orang-orang kulit putih yang pengen nyuri budaya kulit hitam, tapi dengan bungkusan horor gitu, vampir gitu. Karena biasanya kan vampire itu ya sesimpel sucking your blood,
buat dia tetap hidup, that's it. Yeah. Tapi kalau itu dia kayak pengen sucking your culture gitu. Iya. Kayak pengen diambil gitu ya. Sucking your Yeah. life basically. Iya. Itu poin yang interesting banget sih. Yep. Maksudnya itu sesuatu sebuah visi yang kayak dieksekusi dengan hampir sempurna menurut gue. Even though di sini orang kulit putihnya cukup kompleks juga. Iya, gue akuin sih kayak iya. Dan Ceramic ini very interesting villain menurut gue, dan salah satu karakter favorit gue malah. Gue suka banget sama Ceramic. Iya, me too. Dan cara dia ngomong segala macam gitu, pembawaannya, anjir gue sih kalau jadi karakter situ gue tertarik banget sih. Maksudnya kayak gue tempted untuk jadi vampir gitu loh. Dengan ya fellowship and love. Iya gitu, apalagi dengan Irish jig yang mereka lakuin tuh di bawah sinar bulan itu. That's one of my favorite. That's one of my favorite. Itu pas tag sama Hailey udah jadi vampire kan. Iya. Iya. Ini kan lagunya apa sih? Rocky Road to Dublin, right? Rocky Road to Dublin ya. Itu gokil sih. One of my favorite. Tapi kalian tahu kan kenapa di film ini tuh dimasukin Irish culture juga? Itu tuh karena because they have like because karena Irlandia gitu, basically like Irish, they have like a similar background gitu loh. Dengan mereka tuh di-oppress sama Inggris kan. They orang Inggris tuh they try to change how they speak. They try to take their culture, everything gitu. Jadi mirip-mirip juga. Makanya itu kayaknya dimasukin juga jadi salah satu budaya yang culture yang masukin ke dalam film ini. Begitupun sebenarnya ada meaningnya juga kalau nggak salah kenapa ada Asian di tengah-tengah pikuk ini. Itu ada meaningnya juga kalau nggak salah. Karena Chinese community itu juga salah satu yang minoritas kan di Amerika pada saat itu. Cuman mereka tuh salah satu community yang bisa berada di tengah-tengah gitu. Mereka bisa menjual, mereka bisa berbisnis sama orang kulit putih, juga bisa berbisnis sama orang kulit hitam. So like they're in the middle. Cuman mereka they're not fully accepted by both parties juga gitu. So they're like actually standing alone. Right. Gitu. Yeah. Salah satu poin juga kenapa dimasukin kan. And that's why si siapa yang cewek? Grace pas di akhir tuh dia cuma mikirin diri dia sama suaminya doang. Sama anaknya. Ya sama anaknya. Karena dia gak merasa dia harus ada di situasi ini, paham gak sih? Harusnya ini bukan urusan gua nih. Gitu. Ini bukan urusan gua di sini gitu loh. Gua di sini kan juga purely bisnis aja sebenarnya gitu. Terus digambarkan juga ya kayak itu, kayak yang lu bilang kayak cuma pakai clue-clue kecil doang, tapi kita tuh bisa langsung ngerti gitu loh. Iya. Tapi by the way tadi kan lu bilang lu suka karakter Remick. Iya. Lu suka aktornya gak? Jack O'Connell. Yang main di Skins. Iya. Dia berangkat dari Skins kan. Jujur gue baru lihat dia sekarang. Ada satu film yang gue suka banget. Apa tuh? Dia yang main. Jadi itu film tahun 2012. Gue tahu dia dari film ini. Apa? Itu disutradarain sama Angelina Jolie. Judulnya Unbroken. Oke. Nah itu gue rekomendasiin. Lu udah nonton belum, Sab? Belum. Nah ini gue juga baru tahu. Gue juga baru tahu itu. Nah, gue rekomendasiin karena menurut gue itu filmnya bagus banget. Buat yang belum nonton juga kalau mau ngeliat Jake siapa tadi namanya? O'Connell. Iya, Jake O'Connell di Unbroken. Oke. Jadi Unbroken itu dia menceritakan tentang dia sebagai prisoner of war di Perang Dunia Kedua. Itu bagus banget filmnya. Menurut gue ya. Oke. Dan by the way, originsnya dia dari Irlandia itu ternyata kalau kalian lihat di page Spotify-nya Sinners itu tuh ada kayak salah satu gambar di page itu ada kayak berita di newspaper gitu. Iya. Dia ini imigran. Iya, dari kapal. Iya, dari kapal. Kapalnya nabrak atau gimana gitu. Iya, jadi maksudnya dia juga imigran juga. Imigran dari Irlandia ke sini, ke US. Dan he lost something also gitu kalau nggak salah. Iya, karena kan sebenarnya waktu dia ngomong kan ke si Sammy gitu. Kenapa dia ngincer Sammy sih gitu kan. Iya. Kan karena Sammy tuh katanya musiknya kan yang dicari. Musiknya itu saking kuatnya sampai bisa menghubungkan dia sama ancestors-nya dia gitu kan. Dan si Remick ini nyari itu. Dia tuh kayak kalau nggak salah ya yang gue tangkap tuh dia mau ketemuin I don't know, mungkin ini ya vampir-vampir lain atau pokoknya intinya spirits lain. Iya, kayak dia mau dihubungkan dengan pendahulu-pendahulunya atau mungkin klannya dia atau apa, gue gak ngerti lah. Pokoknya dia hilang gitu. Kalau gue malah mikirnya si Remick ini kan vampire ya. Terus kalau misalnya kalian ingat Annie di film di scene yang pas dia di juke joint itu dia juga ngasih tahu kalau
vampire itu nggak kayak hantu. Mereka tuh justru bukan soulnya keluar, tapi soul mereka kejebak di dalam tubuh gitu loh. Yeah. Dimana mereka jadi nggak bisa mati gitu. Maksudnya mereka they cannot be peaceful. Terperangkap gitu maksudnya. Dan mungkin menurut gue that's what Remick wants, karena begitu ada Sammy dengan music bluesnya yang bisa kayak piercing the dead gitu, maksudnya bisa menghubungin spirits yang udah gak ada, dia jadi bisa mendatangkan orang-orang ancestor itu kepada dia, jadi bukan dia yang pass on gitu ya. Gitu, that's what I thought sih. And also that surreal montage. Oh iya. Gila ya sih. Kita udah ngomong selama ini tapi belum nyebutin itu. Belum nyebutin itu Gue salah satu peak filmnya sih. Iya parah. Gila Mungkin ya itu banget. big sih. Langsung pick. Kayak gue jauh drop banget anjir itu. Kayak gue Itu bagus banget. kayak bengong aja. Ini bakal diomongin terus sih. Iya sih. Kedepannya ya. Kayak benar-benar pas tiba-tiba dari si Sammy main gitar tiba-tiba Ada yang main gitar listrik. Iya. Ada yang DJ abis itu. Ada yang DJ ya. Sebenarnya tuh pas dia lagi main gitar, si Sammy main gitar, yang diliatin pertama tuh kayak leluhurnya kan. Iya. Pas leluhurnya tuh kita Leluhurnya, kayak kayak bener gitu karena it's showing like the roots. Tapi pas Yeah. dibilang itu juga also pierce like To the to the future. Terus beneran divisualisasin kayak gitu, kaget sih. dengan one take itu loh. Iya dengan wah, Iya, benar. Terus dang. musiknya juga bisa ngeblend gitu semua. Iya. Kayak Iya. Louis Goranson man. Iya lagi. Wow. Iya You're lagi. the man. Gue baca review lagi lucu banget, review di Letterboxd. Iya anjir. You're right white boy. You are white boy. Anjir. tapi gila sih, maksud gue gila sih. Dia- si Ludwig. Maksudnya dia gak dikasih tanggung jawab. Maksudnya Ryan Coogler percayain kayak music directionnya tuh ke seorang kulit putih gitu. Iya. Louis Goranson gitu. And he Padahal itu did kan it. kayak Iya. it's all about black music. Iya. Yeah. And then he did it. Iya. Heeh. Ya, he Masalahnya nailed it. itu kan kayak beberapa musik yang emang signifikan di historinya black culture kan. Terus Iya, kayak iya, ada iya. di satu ini, satu lagu gitu loh. Iya. Dan kalau kalian sadar tuh scoringnya nih ya, Iya. maksudnya yang dikompos sama Ludwig, scoringnya tuh suka banget, pas banget menggambarkan ketika lagunya muncul, aksi di dalam scene tuh lagi apa. Itu tuh, itu gue lupa konteks penjelasannya, tapi kan ada Seance. satu apa? Yang seance itu ya. Apa? Nah, lanjut aja. Yang mana? Seance. Oke, ada satu interview gitu si Ludwig sama Ryan Coogler, mereka tuh ngebahas detail banget mengenai komposisi scoringnya segala macam. Sesimpel kayak, aduh ini gue jumping sih ke scene ending. Ya udah. You know that ending scene where smoke it's like firing that Tommy gun. Iya. That itu tuh bahkan kalau kalian nggak lagunya tuh ngikutin suara Arrangement tembakan itu. Oh, iya. Tommy gun. Nice. Jadi dia bener-bener kayak scoringnya tuh dibikin merepresentasikan action yang lagi dilakukan di dalam scene. Iya sih, gue sering ada sih kayak beberapa kali kayak misalnya dia ada yang apa sih korek nyalain api. Iya. Nah itu yang gue bilang. Iya itu kan. Iya benar. Sesuai sama Sesuai sama sama rhythmnya. berapa kali dia Yes, musiknya kan? Benar. Ya, something like that. ya ngerti. By the way, tapi kalian tahu jawabannya nggak? Kenapa gini? Si Sammy itu kan kita ngomongin Sammy dikit ya. Si Sammy itu kan dikenal sebagai karakter yang dia itu tuh punya bakat. Iya. Dia pengen pursuing his career kayaknya ke arah situ. Tapi kan dilarang sama bokapnya karena bokapnya pastor kan. Iya. Terus di ending setelah kejadian di malam itu dia dikasih decision terakhir. Iya. Jatuhin gitarnya atau enggak. Iya. Eventually dia cabut kan. Iya. Kalian tahu gak kenapa alasannya dia milih itu? Ya, maksudnya kenapa dia milih? Kenapa dia milih gak ngikutin bapaknya setelah kejadian yang udah terjadi di malam itu ya? Iya. Dia tetap mau main gitar gitu Well- as a blues musician. Gue gak tahu lagi. Tapi maksudnya ya gue asumsinya ya karena dia pengen pursue karirnya aja gitu. Ada penjelasannya bro? Apa tuh? Ada. Apa tuh? Ingat gak waktu di malam sebelum matahari muncul ya? Gue lupa deh pokoknya pas Remick ngejar dia di air, Iya. di sungai Iya. gitu. Last wordsnya si Sammy ketika dia pikir dia mati dia baca doa kan. Iya baca Iya, doa. doa Bapak kami. Terus diikutin kan sama si Iya. Remick. Iya. Remick tuh kalau gak salah bilang, itu gue denger kok doa itu dulu. Iya. Gue juga disuapin doa itu dulu. Iya, waktu waktu dia Ketika dia masih manusia. itu ngomongnya kayak waktu tanah leluhurnya Iya, di-invade waktu- sama di-invade, orang Kristen gitu kan. Itu kata-kata yang gue denger Iya. ketika itu terjadi ya kan. Iya.
Nah itu tuh kayak menganalogikan kalau pada akhirnya agama yang lo anut itu bukan sesuatu yang lo pilih. Jadi konteksnya bukan the freedom of having the choice based on what you want. Pada akhirnya agama lo, agama bokap lo tuh yang diajarin ke lo, itu sesuatu yang udah dijejelin ke lo dari lo hidup, dari lo lahir. Bukan pilihan lo. Jadi lo gak dapet tuh konteks kebebasan itu. Makanya akhirnya dia memilih untuk gak ngikutin bokapnya. Iya sih. Balik lagi message-nya kayak itu, mengenai freedom itu loh. Iya. Karena agama apa? Ya akhirnya dia jadinya milih kebebasan buat dia sendiri gak sih? Iya. Dan agama itu kan tema penting ya di filmnya. Maksudnya salah satu temanya ya. Yes. Terus mengacu sama poin lu tadi, itu tuh lu kalau inget Delta Slim tuh pernah ngomong ke Sammy pas sebelum adegan yang sequence yang one take yang apa Ya, yang past and montase future itu. tuh ya. Pas sebelum itu si Delta Slim tuh ngomong ke Sammy kayak intinya budaya lo tuh, musik itu budaya lo, musik blues itu budaya lo. Ya, ingat. Bukan agama. Agama tuh bukan agama Kristen ya terutama maksudnya dia. Bener bro. Iya. Bener gue ingat. Itu tuh bukan budaya kita gitu. Maksudnya ya itu diajarin sama, ya obviously kan agama Kristen lahir di apa ya bukan budaya orang kulit hitam gitu loh. Ya. Bener. Gue ingat tuh si Delta Slim Iya sempat ngomong kayak gitu. Dan bahkan itu sebenarnya udah dijelasin dari awal guys. Pas si Sammy dijemput sama Smoke sama Stack, dia kan ke gereja sama bokapnya kan. Iya. Terus bokapnya bilang kayak belajar khotbah ya, apa sih gue lupa deh. Bantuin sermon itu. Terus dia bilang, gue mau terbebas dari ini. Karena semua pekerjaan kewajiban gue udah selesai gitu. Baik lagi konteksnya, masalahnya kayak ya ini bukan yang gue mau. This is not the freedom yang kayak gue pilih gitu loh. Itu dari awal tuh udah digambarkan dari situ. Kalau si Sammy tuh dia udah tahu arah path of freedom dia tuh kemana gitu loh. Dan lu kalau lu tau gak sih legenda yang Robert Johnson itu? Musisi blues itu. Iya tahu yang ini, soul is soul to the devil kan. Iya. Menurut gue kan si bapaknya Sammy tuh sering ngomong kan kayak maksudnya kayak kalau lu kelamaan main sama iblis bakal ikutin lu pulang gitu. Maksudnya kan obviously dia ngomongin nge-refer ke Sammy yang musik mulu nih gitu kan. Kayak jadi kan konotasinya dia udah musik itu adalah sesuatu yang mendekatkan orang terhadap iblis gitu kan, terhadap jahat gitu. Menurut gue itu ya berkaitan juga sama yang legenda itu sih kayak maksudnya references gitu ya. Iya gitu. Benar. Ya musik dianggap sebagai suatu hal yang membawa orang dekat ke iblis gitu. Tapi di bagian yang montage itu, yang bagian climactic, that one moment di juke joint, di situ yang justru yang paling berasa tuh justru freedomnya nggak sih guys? Right? Kayak apa namanya, di situ kan orang-orang yang diundang ke malam opening itu kan semua orang kulit hitam yang di area itu, yang mereka tuh kerja kan, kayak they work in the plantation mereka tuh sebenarnya malah mereka tuh sebenarnya nggak bisa afford kan sebenarnya kayak buat spend money on that place. Iya ada orang yang kayak bayarnya pakai mereka bayarnya pakai plantation money. Cuman begitu mereka bersatu di situ dan lagunya main, Sammy nyanyi segala macam, itu tuh kayak udah jadi satu momen tersendiri yang gimana ya, kayak jadi itu tuh transcends time, transcends waktu di luar timeline mereka gitu. Ngerti maksud gue. Ngerti maksud lu gue. Ngerti gue maksud lu. Sama ya. Ya udah, iya itu. Iya. Gue tuh suka banget musiknya si Ludwig Göransson tuh ketika vampir yang mulai muncul tuh tiba-tiba jadi ada metalnya juga. Iya lagi. Ada metal terus sama ada apa ya kayak gothic kayak gitu gak sih? Iya kayak maksudnya Transylvania-ish. Awalnya kayak petikan-petikan gitar blues gitu kan tiba-tiba kok jadi bro tapi by the way gak scoring doang, soundtracknya tuh juga keren-keren lagu-lagunya. Soundtracknya juga. Especially yang di credit scene. End credits ya? Iya di end credits ada 2 lagu. Satu lagu tuh judulnya Sinners juga. Dinyanyiin sama Rod Waves. Sama satu lagi gue lupa judul lagunya. Tapi dia tuh duet cewek sama cowok. Tapi lagunya tuh sangat-sangat cocok gitu. Nah kalau yang Sinners itu tuh gue dengerin lagunya yang Rod Waves. Lirik yang selalu diulang yang repetitif tuh selalu gini. Set my people free. Kata-kata selalu itu gitu. Jadi kayak semakin mengemphasize ketika filmnya pun udah habis. Set my people free. Message tetap tersampaikan. Iya. Karena itu yang gue lihat juga sih di ini, kalian tahu ini kan, pasti ingat ending scene-nya kan, pas Sammy udah tua. Nah, itu pas sudah disamperin tuh sama Stack, because ternyata kita tahu
Stack tuh gak dibunuh sama Smoke. Iya. Ya kan? Tapi lu gue bilang hidup tapi janji lu gak boleh Yang itu. harm Sammy ya kan. Iya. Tapi akhirnya dia datang terus diminta nyanyiin lagu lagi ya kan. Terus akhirnya kan sebelum si Stack sama siapa Lee Stanfield namanya? Mary. Ya, Mary. Mary sama Mary cabut, Mary. si Sammy sempat nanya kan. Dia sempat kayak nge-state gitu. Gue tuh setiap seminggu sekali kayak gue Ingat. tuh mimpiin sama inget kejadian itu gitu. Tapi ini correct me if I'm wrong guys, gue takut salah. Tapi gue nggak bisa pungkirin kalau itu tuh salah satu malam terbaik Nggak, kalau nggak salah. dia Apa ngomongnya sih kayak ngomongnya? Sebelum Hari itu sebelum matahari terbenam Hah? katanya. it was the best day of my Yeah, was life. the best. Ya. Iya. Terus itu pun juga akhirnya ke-reflect ke Stack juga kan. Iya. Yeah. Karena dia bilang No doubt Itu- about it. no doubt about it, itu terakhir kalinya gue ngelihat matahari Sama Smoke ya kan. Iya. Itu tuh menurut gue ada pesan lagi guys. Betul. Stack walaupun hidup Iya. nggak mati, Iya. dia hidup sampai selama itu. Iya. Dia nggak merasa bebas juga karena dia udah nggak ada Smoke dan dia hidup tanpa bisa melihat matahari lagi udah. Ya, itu benar. Itu konotasinya masuk ke dalam references yang terjadi dengan Black people juga menurut gue. Yang dimana sampai detik ini walaupun mereka maksudnya kayak slavery law tuh udah nggak ada segala macem, tapi mereka belum sepenuhnya bebas gitu loh. Mereka Yeah, masih there's like menghadapi under the oppression. Iya, maksudnya mereka masih menghadapi oppression sama racial issues yang tetap terjadi sampai saat ini gitu. Iya sih. Gue nangkapnya kayak gitu. Itu interpretasi diri gue sendiri. Gue nggak Yeah. denger Ryan Coogler ngejelasin kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Iya, gue. Nah, kalau gue ngeliatnya kayak ada gue juga awalnya nangkapnya gitu tuh, yang si Stack, maksudnya dia juga ternyata dia nggak happy juga gitu Iya. dengan nasib begini gitu kan. Tapi ada juga interpretasi di mana kayak orang tuh ngomong kalau Stack, kayak Smoke sama Stack ini dua-duanya dapet ending yang sama-sama happy dalam Happy. artian kayak sesuai dengan keinginan karakter ya. Oke. Kalau Stack itu kan dia sebenarnya dia kan karakternya ini dia pengen sama Mary kan, Sama Mary benar. tapi nggak bisa gitu kan, because he's black obviously, dan akhirnya dia sampai nyuruh si Mary suruh nikahin orang putih aja kan. Yeah. Well at the end akhirnya mereka bisa together forever Iya, gitu kan. iya. Nah terus kalau si Smoke ini makanya ini baru gue sadar pas nonton kedua kali nih. Pas yang dia udah mau mati, yang lagi nembakin si Iya, kok Kan dia ketembak kan. iya ketembak Grand si mau Dragon. mati, dia kan ngeliat tuh Anaknya. Annie sama anaknya kan. Baby. Iya. Dan kalau si Stack akhirnya bisa bareng sama Mary sampai selamanya, si Smoke bisa bareng sama Annie sama anaknya sampai selamanya juga. Tapi ini dengan apa namanya? Dan kondisi yang berbeda tapi ya. Iya, Beda, iya, beda, iya. iya, iya. Tapi kasihan kalau Stack menurut gue Iya karena jadi dia sih benar. Karena hidup cuma bisa di malam hari doang. Iya itu karena bener sih. konotasinya dari apa namanya, dari remake diketahuin kalau dia tuh vampire kan langsung dijelasin kan kalau ya mereka tuh sebenarnya Stuck. jiwa yang terkutuk gitu. Iya itu loh. iya sih, itu kata Iya. Annie kayak gitu kan, kayak maksudnya jiwa yang terperangkap yang harus dibebaskan sebenarnya kan, Iya, dia pengen heeh. bebas juga sebenarnya kan. Iya. By the way kalian ngasih berapa di Letterboxd? I give it 4. Gue 4.5. Nah sih, Yeah. Go 4.5 and a Near like. perfect And a sih like gua. badan. Misalnya tanda hati. near perfect sih gue. Iya. Dan as a vampire movie juga ya, maksudnya sebagai ya gue bukan expert dalam vampire movies tapi udah cukup banyak nonton lah vampire Iya. movies. Ini menurut gue juga it's up there juga. Ya, it is. Kayak maksudnya It is. unik sih penggunaan vampir di sini ya. Menurut lo Benar. film ini bisa di-compare sama Nosferatu gak? No, not really. Itu No. gue ngeliat sih beberapa orang, Oh, Oh iya. emang bener ya? maksudnya itu Itu gue tadi pertanyaan nembak aja loh. oh ya? Gue gak tahu sama sekali kalau itu terjadi. Demi Iya itu Allah. udah ada di Twitter gue ngeliat Ah, I I see. kayak viral gitu. Orang ngebandingin kan, terus dianggapnya lu tau gak sih meme yang hydrogen bomb sama coughing baby itu? Yang mana, sorry? Yang coughing baby versus hydrogen bomb. Ya Gua pokoknya ada nggak meme itu lah ya. Iya, iya, ha. Nah terus yang dianggap coughing baby tuh si Nosferatu jir. Terus si Sinners ini hydrogen bomb. Oh, I see. Iya, ngerti gue poinnya. Tapi kenapa gitu kan? Kayak Iya, maksudnya iya. ya dua film yang bagus itu bisa kok coexist gitu. Iya, true. Kenapa harus satunya lebih Kenapa jelek dari harus yang lain gitu? di- Kenapa harus banding-bandingin ya? Heeh. Aduh. Ini intermezzo sedikit Iya. aja deh. Mending gue mau bacain ke kalian satu review di Letterboxd. Nah. Oke. Aduh. Review setengah bintangnya Demi apa? Heeh. buat film Sinners. Nah. It's really not even that well made. Waduh, dari awal aja.
Debatable. Apa Dari gitu awal loh. aja udah kayak Sangat bisa "Hah? didebat. Oke. The first half is incredibly boring. Mungkin dia ketiduran kayak gue. Iya kali. Tapi gue dari 2 kalimat pertama aja gue udah tahu nih tipikal audiens kayak apa nih. Itu tipikal audiens kayak kalau nonton film-film kayak apa ya? Kayak apa ya? Sugar Factory. Apa? Sugar Factory. Blok. Lanjut ya. And I didn't care about any of the characters. Gila gak? Ini semua kalimat-kalimat itu kontradiktif banget dari semua yang kita Kayaknya jelasin dia dari nggak tadi. nonton kali itu ya Iya. anjing. I wanted them to die more than anything. What the actual fuck? Jimmy. Ada apa Oh, dengan Jimmy. Anda, Jimmy? Gak jelas. Yeah. Dia nggak dapet. Begini ya. Dia nggak dapet essence. Ah, terus- Maybe he's white. Ya mungkin ya probably. Mungkin dia jangan-jangan KKK lagi. Oh my god. Terus yang lucu juga ya. Jadi lu tahu gak sih kayak kalau ada lore vampir tuh, jadi mereka tuh nggak bisa masuk kalau mereka nggak diundang. Iya benar. Ya. Dan itu tuh di filmnya kayak kepake banget gitu lore-nya. Gara-gara pertama, datang ya. iya pas pertama Remik datang bertiga, kayak mereka nungguin Iya. kayak let us in gitu loh. Kayak maksudnya undang gue. Sampai nyanyi. Iya sampai nyanyi. nyanyi. Lucu banget sih. Iya. Setelah gitu Cornbread. Waktu Cornbread mau masuk kan, Iya. dia kayak Min. iya kayak Let me help gitu kan. Iya. Lu kenapa minta izin? Iya anjir. Lucu banget. Terus akhirnya yang nge-trigger vampirnya pada masuk itu Iya. tuh si Mary. Chow. Iya, si Chow. Mary Iya, Chow, Grace. iya. Si Grace. Pas dia ngomong kayak come in you motherfuckers gitu kan. Iya. Merasa Saya- diundang kan. Iya, tiba-tiba Iya, langsung iya. kameranya nge-cut ke Remik, Remik ya, kan, matanya langsung. merah. Anjing keren banget. Gue Iya. I always like it when his eyes turn red. Yes, sih. iya anjir serem banget. Iya. Yang waktu ini gak sih, waktu si Haley Stanfield Iya, lagi ngadep belakang. benar. Oh iya Dia iya. langsung Terus teng- dia mau terbang kan. Iya. Iya iya That's iya. that was cool. Ya, apa sih yang gak cool di film ini anjir? Iya, sumpah. Gak ada men, hampir Semuanya gak ada. keren Iya, anjir. iya. Kalau lu pikir-pikir ya, kayak Iya, iya. apa yang gak keren. Tapi gini guys, Apa tuh? kekurangan apa nih filmnya? Gue tahu. Gue nanya gue jawab Langsung, sendiri. iya, lu pengen gue aneh tanya. banget ya. Tanya gue dong kekurangannya. Kekurangannya apa Nino? Kekurangan Apa? Film ini Nino. nih? Ada kekurangan satu dan ini sangat terlihat jelas menurut gue. Apa Apa? tuh? Orang gak boleh ngomongin karena udah terlalu kayak kita nih udah terlalu happy sama filmnya menurut gue. Tau gak lo kurangnya apa? Apa? Jadwal tayangnya cepet banget di Indonesia dipangkas. Dia juga sayang. Siapa yang ngomongin? Jarang ada yang ngomongin itu. Jarang sih. Jarang iya. Jarang. Kenapa menurut kalian? Menurut kita ya. Menurut kita kenapa ya kira-kira? Ya? Sebenernya gue ada jawabannya sih satu. Apa Satu. tuh? Jawaban apa asumsi? Karena dia karena kan gini loh, ini kan film made for IMAX sebenarnya kan. Ya. Ya. Dan dia lu tahu kan di Indonesia lagi tayang satu film IMAX juga Emang masih ada. yang harus berbagi jadwal dengan Emang masih ada tapi Emang masih ada? Ya? masa nggak ada? Masih sih. Masih lah. Ini film lebaran. Wih langsung film lebaran aja. Iya, padahal gua- Film lebaran nih rentannya emang jauh nih. Oh gitu. Iya tayangnya jauh emang durasinya. Coba kita cek Lama. aja kalau enggak. Tapi ya maksud gue Wah, itu. kemarin. That's Iya, iya. too bad. Tapi gue Iya. nggak bisa pungkirin kok karena performance eksplosifnya film-film Indonesia khususnya film-film lebaran itu mempengaruhi juga. Yang sangat deserving gak tuh sama jadwal tayang yang banyak ini? Debatable. Cuman Debatable ya. Debatable ya. Ya enggak sih sebenarnya guys. Kalau misalnya gue boleh. Enggak udah gitu gini, udah abis 5 film itu rilis, Iya. rilislah pengepungan. Iya. Pengepungan yang langsung join, ikut Cuman- perang bareng. Maksudnya gue gini loh kayak ya, itu hal yang bagus kayak kita sinema lokal kita lagi thriving sebagus ini. Maksudnya ada beberapa film banyak gitu ya, macam-macam lagi. Tapi jangan sampai kita juga jadi kelewatan sama film-film yang bagus gitu loh. Kalau menurut gue apes aja sih, Sep. Soalnya kalau Apa Sinners yang apes? apa? Sinners yang apes masuk ke Sinners yang apes masuk di timeline kayak begini. Karena dia masuk di Itali kan gak ngerayain lebaran gitu kan. Maksudnya di negara-negara lain tuh nggak ada Konteks kayak nggak gini ada momentum kayak lebaran tuh rilis film gitu nggak ada. Iya sih. Iya kalau di Amerika kan kalau di Eropa pasti Christmas, Ya summer. rame tuh kan. Ya, yang maksud- kencang tuh summer ya, ya summer kan. blockbuster. Nggak ada. Maksudnya lu film lebaran tuh jadi apa timeline lebaran tuh jadi momen lu rilis film tuh Iya. nggak ada. Jadi Tapi, ya iya. apa sih sebenarnya apa? Apa kalau konteksnya ke negara kita dong tuh lebih ke apes Iya. menurut gue. Iya. Gue juga gue juga nggak bisa nyalahin sepenuhnya karena film Indonesia lagi kuat-kuat gitu loh performance ya. Iya. Kalau deserving ya udah balik lagi lah sesuai opini kita aja ya kan. By the way ngomongin masalah opini ya ini gue kesel banget nih kayak Apalagi nih anjir. Nggak. Kayak lu banyak Kalau- keresahan ini. kalau ngomongin film Hah? kita beropini tuh masih bisa dibilang objektif loh walaupun itu datang dari kita dari manusia yang subjektif.
Objektif itu konteksnya lebih ke opini lu tuh nggak didorong atau nggak diganggu, nggak diintervensi karena satu hal. Nah menurut gue itu jadi opini yang genuine dan authentic. Dan menurut lo itu masih masuknya ke objektif gitu? Masih ini kalau bahasa filsafatnya mendekati objektif sebisa mungkin. Mendekati. Itu iya, itu autentik dan kalau bisa disupport dengan data dan riset itu bisa mendekati objektif walaupun pada akhirnya balik lagi ya medium itu manusia itu subjek gitu loh. Iya, gue sih. Iya. Jadi menurut gue yang komen-komen juga kayak itu tapi subjektif. Ya iya, yang gue permasalahin tuh bukan masalah lu ngeluarin opini lu apa adanya, yang gue permasalahin tuh ngeluarin opini lu kok tapi dalam waktu yang bersamaan opininya kok sama semua mirip gitu loh. Itu yang gue permasalahin. Ya gue sih, ya kalau gue sih percaya ya semua opini pasti kan terbentuk itu dengan, ya maksudnya beda-beda lah setiap orang dengan segala apa pengalaman hidupnya, betul, apa kepercayaannya, keyakinannya segala macem. Ya pasti itu kan. Pasti ada sedikit dipengaruhi sama faktor eksternal juga. Iya, maksudnya. Ya itu aja sih. Gak nyambung ke sinners ya sebenarnya. Iya sih. Gak nyambung ke sinners ya, cuman gue kayak mencurahkan sedikit aja. Nanti tuh bisa jadi pembahasan topik dengan segmen spesifik sih. Iya. Ini film yang wajib ditonton kan guys. Iya. Sama semua orang di tahun ini. Gue nggak tahu sih ini masih ada apa enggak, cuman harapan gue setelah video ini diupload ada orang nonton, terus dia belum nonton Sinners, tertarik buat nonton, at least dia udah bisa akses film itu buat ditonton sih. Dari di bioskop atau di streaming platform, yang penting jangan bajakan aja sih. Karena kita butuh film ini untuk balik modal guys. Iya betul. Kita butuh film ini untuk cuan. We need to support this film ya. Untuk commercially sukses gitu. Yes. Oke, sekarang berarti Sinners ini sampai saat ini adalah film terbaik 2025. I agree. Iya atau enggak? Ya, film internasional ya. Yes. Okay. No doubt about it man, kayak kata Stack. Oke, singkat aja nih top 3 kalian tahun ini deh. Udah sejauh ini. Harus mix Indonesia internasional. Mix aja. Lu dulu deh, berarti top 3 lu. Gue gak tahu top 3. Gue tau ya top 2. Pertama of course Sinners. Kedua Mickey 17. Cuman yang gue bisa bilang antara Sinners sama Mickey 17 gapnya jauh. Itu dua-duanya calon kuat Oscar berarti ya? Lanjut. Gue top 3 gue bisa nyebutin sih. Oke. 1 gue Sinners. 2 gue Warfare. 3 gue Pengepungan di Bukit Duri. Yes. Local pride ya? Iyalah. Ya sebenarnya tapi bukan for the sake of just local pride doang. Ya menurut gue ya baik lagi ya sesuatu yang baru juga di industri perfilman Indonesia kita yang lagi sehat ini. Gue nambah deh ketiga. Apa? Perang Kota. Lo masukin Perang Kota? Nonton ya lu pada. Iya. Nonton. Iya. Tapi Perang Kota emang productionnya bagus sih. Iya, it is. Productionnya bagus sih. Ditunggu sih pembahasan kalian. Apa? Ditunggu nih pembahasan kalian. Iya cuman nanti kita bahasnya pas sudah rilis. Biar video rame. Kalau sebelum rilis orang belum ngomongin gitu loh. Iya. Lo apa? Ya kalau gue tadi gue udah ngomong ya Sinners sama kayak Sabrina juga gapnya jauh banget sama Mickey 17. Terus ini film yang kalian berdua gak suka tapi gue suka. Apa nih? Companion. Iya. Tapi Companion is actually pretty fun. Yeah, it's good. fun. It's good. Seru kok, seru. Ya cuman it's a good film. Kalau gue bilang gue suka ya enggak, gue gak suka. Itu film yang gue tonton lagi akhirnya. Hah? Film yang gue tonton 2 kali. Iya. Lumayan seru. Seru sih emang. Lu lebih suka Companion atau Drop? Companion sih. Iya. Kenapa lu suka Companion? Jadi bahas yang ngalor ini. Oh, yang ngalor ngidul lagi nanti. Gini aja deh, apa? Mau dibahas? Jangan udah ini. Ini aja kali teaser dikit, kira-kira kita next bahas topik apa ya? Oh iya. Selain bahas Jokan as a director. Ketawa mulu anjing. Ada director lain yang deserve untuk dibahas? Ada. Depannya A, belakangnya I, tengahnya W. Tapi gue tertarik bahas ini sih. Gue tertarik bahas Gina. Esnur. Oh iya. Gue tertarik bahas. Dia, tapi dia belum ada mau rilis film baru kan ya? Gina so far belum. Seingat gue. Oke, lanjut. Molly juga menarik sih. Ya Edwin juga yang kayak lu bilang. Iya. Sebenarnya pilihan sutradara. Sebenarnya gue tertarik bahas Regas juga sih. Regas ya. Itu tapi kalau ngomongin sutradara ya. Yes. Ya. Tapi inilah kalau bisa nih kalau ini konten rame nanti kita mau bahas yang lebih pedes, lebih pedes ya? seru lagi ya. Sedap.
Jadi gimana? Sinners ini kita rekomendasiin gak buat nonton? Of course. Pakai ditanya 100%. lagi. Dia ngomongin sepanjang lebar ini kayak Kayak kalau nggak nggak perlu direkomendasiin. Ini Kalau- the whole video kita nge-glaze mulu. Iya. Kalau sampai ada yang nanya di komen, jadi gimana bang, rekomen apa enggak? Ya, Berarti lu kagak nonton. iya, lu anjing lu. Biasanya banyak tuh komen-komen gak jelas gitu tuh, yang lucu-lucu gitu. Ya udah, oke lah. Kita semua happy dengan Sinners ya. Yep. Kita semua happy dengan pendosa. Ini jam berapa by the way? It's Jam berapa ya? 11. Jam 11 malam. 11 malam ya. Masih seger gak? Seger. Apa kita masih kuat satu take lagi, satu segmen lagi ya? Ini gue masih setengah. Ya cuman gara-gara ini sih. Ya gara-gara Iya. apa nih? Gara-gara ini nih guys. Apa tuh? Apa nih? Gara-gara gara-gara kopi tuku. Lihat nih. Jam 11 malam kita masih nuku. For the sake of having an extra booster. Supaya kita kuat ngomongin film or anything regarding to cinema industry. Jadi once again, gue sangat bersyukur, Sabrina sangat bersyukur, kita semua bersyukur di sini karena kita disupport oleh toko kopi tuku, dan juga balik lagi kalau mau nyari sendal kalian bisa buka Instagram @toserbaku. Jadi di tuku nggak jualan kopi doang guys, jualan macem-macem. Ada mug tuh, ada Merch. t-shirt yang kita pakai. Kalau kalian adalah bagian dari tetangga tuku bisa dibeli juga. So yeah, thank you once again Tuku for supporting us in our channel, dan semoga ini disupportingnya selong last mungkin. Nextnya lu atas sampai bawah tuku ya. Kalau bisa celana ya, gue bikin celana Tuku. Gimana caranya tuh? Coba Tuku bikin celana bisa nggak? Sendalnya gue pakai dah. Iya, sendalnya gue pakai. Mungkin ntar biji kopi bisa kita taruh di sini. Iya. And also don't forget to follow our social media account. Kalau di Natap Layar, Instagram sama TikTok @nataplayar. Begitupun juga YouTube, bisa langsung klik subscribe. And also Woodcock TV di Instagram, TikTok, YouTube. tadi sih dia bilang katanya di semua social media. Coba lu Iya. cari di semua social media yang ada. Yang ada sekarang katanya ada Woodcock. Coba lu cari ada apa enggak. Ya udah. Bro, thanks once again udah Thank you mau datang for ke having me. Natap Layar. Yes. Ini bakal jadi 1-2 dari sekian banyak. Baik. Balik lagi, gue mau ngingetin lagi karena kita di sini nggak cuma mau ngobrol-ngobrol doang, tapi kita mau bikin gebrakan. Yes. Oke, gebrakan. Gebrakan gitu. Gebrakan Gebrakan, gitu ya bro. kan? Gebrakannya apa? Tunggu. Just stay tuned Stay tuned. all in our social media channels. Oke? See you guys again. Bye. Bye.